Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah fasal 72 baris kedua. Wa yambaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil azizi. Wa yambaghi, dan seyogianya, an yakuna, bahwa ada, laka, bagimu, wirdun, wiridan, min tilawatil kitabil azizi, daripada membaca Al-Quran yang agung, tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailatin, yang kamu terus menerus membacanya dalam setiap hari dan malam, siang dan malam. Wa adna dzalika an taqtasira ala juz'in, minimal yang demikian itu baca Quran bahwa kamu membatasi atas satu juz setiap hari. Fayakunu laka fi kulli syahrin khatamatun, maka ada bagimu dalam setiap bulan sekali satu kali khatam. Wa a'la dzalika, dan yang paling tinggi dari yang demikian itu, antakhtima, bahwa kamu khatamkan Quran fi kulli salasati ayamin, dalam tiap-tiap 3 hari satu kali. Wa'lam anna liqiraatil Qur'ani fadlan aziman wa atharan fi tanwiril qalbi kabira, dan ketahuilah bahwasanya bagi membaca Quran itu fadlan aziman, ada keutamaan yang agung, wa atharon, dan pengaruh, fi tanwiril qalbi, dalam memberikan cahaya di dalam kalbu, kabiron, pengaruh yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, yang paling afdal daripada ibadah umatku itu adalah membaca Quran. Wa qala Aliun karramallahu wajhahu, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis salati kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin. Siapa orang yang membaca Quran padahal berdiri di dalam salat, maka ada baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya 100 ganjaran. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis salati kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatan. Siapa membaca Quran padahal ia duduk dalam solat, maka ada baginya dengan tiap-tiap satu huruf 50 ganjaran. Wa man qara'ahu wa huwa kharijas salati wa huwa ala taharatin kana lahu bikulli harfin khamsun wa ishruna hasanatan. Siapa membaca Al-Quran padahal dia di luar solat dan dia atas punya wudu, maka ada baginya dengan tiap-tiap satu huruf 25 ganjaran. Wa man qara'ahu, barang siapa membaca Al-Quran wa huwa ala ghairi taharatin, padahal tidak punya wudu, kana lahu, adalah baginya, bikulli harfin, dengan tiap-tiap satu huruf, asyru hasanatin, 10 kebaikan, 10 ganjaran. Segini aja dulu ya, dikit-dikit biar satu bahasan. Jamaah sekalian, kitab kita Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang punya Ratibul Haddad itu memberikan nasihat kepada kita kaum muslimin
agar supaya di dalam hidupnya mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Karena itu kata beliau bahwa seyogianya kita setiap hari punya waktu untuk baca Quran. Ada wiridan. Wiridan itu waktu tertentu yang kita mau baca Quran, apa pagi, apa siang, apa malam. Pokoknya setiap hari muslim itu punya moto, tiada hari tanpa membaca Quran. Itu begitu. Kalau orang dulu artinya orang dulu salafus saleh, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman keemasan Islam. Orang-orang Islam yang baik zaman dulu minimal baca Quran tuh sehari dapetin berapa? Kata Al-Habib Al-Haddad, minimal sehari kalau orang dulu 1 juz. Orang dulu yang disebut khairul qurun qarni, abad yang baik kalau mau diteladani dan dicontoh adalah abad Nabi, kemudian abad sesudah Nabi, kemudian abad sesudahnya. Jadi abad sahabat, abad tabi'in, abad tabi'in namanya salafus soleh. Orang dulu minimal baca Quran itu sehari semalam 1 juz. 1 juz. 1 juz itu berapa? Ya paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Begitu. Lama enggak tuh 1 jam tuh? Sebentar. Kalau kita nonton bola dah begitu tuh. 1 kali main tuh berapa itu? 90 menit. 1 jam kurang atau lebih tuh? Ya Allah, lebih. Begitu tuh. Berarti lamaan mana? Iya, lama nonton bola. Begitu tuh. Tapi perasaan lamaan mana? Iya, lamaan baca Quran. Kalau perasaan, karena nafsunya kurang setuju. Begitu tuh. Nafsunya kurang setuju. Minimal orang-orang dulu tuh baca Quran 1 hari 1 juz, itu aja sambil nangis. 1 hari 1 juz tuh nangis, ya Allah, saya ini kok ya 1 hari 1 juz, lama banget saya baca Quran, nangis. Makanya sambil sedekah, barangkali masih banyak kesalahan yang membuat lidah ini kurang untuk baca Quran. Kalau kita nggak baca Quran juga nggak ada nyeselnya. Nggak nyesel nggak baca Quran. Kalau nggak nonton bola aja, gila nih abang gua si Nojo Hari ngajak-ngajaknya jadi ketinggalan tuh. Begitu tuh, ketinggalan. Jadi semalam menang siapa ya? Begitu. Nyesel banget kagak nonton. Tapi kalau Quran kurang nyesel. Ada apa dengan kalbu kita yang tahu diri kita? Orang dulu 1 hari 1 juz. Paling banyaknya orang dulu itu per 3 hari tamat. 1 hari 10 juz. Orang dulu. Kalau 1 hari 1 juz enak. Tanggal 1 juz 1, tanggal 30 juz 30, sekalian dapat gaji sekaligus selamatan, syukuran Quran. Tiap bulan tamat, tiap bulan tamat, tiap bulan tamat. Kalau orang dulu 1 hari ada yang 10 juz, dia sih nganggur. Apaan nganggur? Punya toko banyak. Begitu tuh, jagain bisa kalau dia mau. Masalahnya kan kita kurang mau. Gitu, mata kita kalau mau dibagi-bagi, dihitung-hitung jujur, untuk lihat televisi sama Quran, banyakan mana ya? Iya, emang repot kita ini punya mata. Tapi kalau ngakunya tuh antara surga sama neraka, pengennya surga, tapi jalan ke surga kurang mau diikuti. Ini yang kemudian mata kita sayang sekali. Jadi kalau bisa, ya kalau 1 juz mungkin kita bukan kelasnya dah. Begitu, pokoknya 1 hari 1 ain aja. 1 hari 1 ain aja dah.
masih ya kagak tamat-tamat Quran. Begitu tuh sinetron Fitri sampai 5 kali hatam Quran kagak hatam-hatam. Cinta Fitri ini sayang sekali muslim kalau Quran tidak dibaca, rugi dia. Begitu rugi, sebab kata Al-Habil Haddad, perlu diketahui Quran itu keutamaannya luar biasa, pengaruh dalam membersihkan kotoran-kotoran hati luar biasa. Yang membuat kita kurang mau baca Quran ada penyebabnya. Kalau kita enggak mau menyebut-nyebut kalam-kalamnya atau nyanyian-nyanyian karena kita kurang tertarik. Tapi kalau kita tertarik pasti kita itu. Artinya Quran begitu. Kalau kemudian kita tertarik dengan agama, mau dekat dengan Allah, uang Quran ini adalah kalam Allah. Kalau udah ngomong kalam Allah, laisa ba'da kalamillah kalam. Enggak ada sesudah kalam Allah kalam. Yang paling benar adalah Al-Quran. Kalau kita enggak mau membaca yang benar, berarti kita pengen baca yang kagak benar, bahaya. Karena itu kata Rasulullah, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling tinggi ibadah adalah baca Quran. Paling tinggi, sambil lihatin, baca aja Quran. Kalau saya baca Quran kan saya masih banyak salah-salah, harus di depan guru. Wis ndak apa-apa, ndak usah pakai di depan guru, baca aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah luruskan kita punya lidah jadi benar. Nungguin di depan guru ke guru kagak, begitu baca juga kagak. Begitu jangan, lebih-lebih kayak model sekarang bulan Rajab menghadapi Ramadan harus latihan. Begitu orang-orang dulu kalau Ramadan sekelas Imam Syafi'i, siang sekali hatam, malam sekali hatam. Jadi sebulan itu 60 kali hatam. Kalau kita kan dari sekarang nih harus latihan. Orang main bola Piala Dunia aja terus. Begitu kita latihan biar Ramadan lidah kita sudah gampang dan enak buat baca Quran. Lagi pula dalam hadis-hadis yang lain Nabi sabdakan, salah satun la yaktarisuna lil hisabi. Ada 3 golongan yang tidak peduli sama hisab. Kata Nabi, ada 3 golongan yang tidak mikirin diperiksa amalnya. Ndak ada gundah gulana di akhirat. Yang matahari itu tingginya 1 meter dari kepala kita, buminya dari perak, bangkit dari kubur. Ada 3 golongan yang gagap puyeng ngadepin periksa auditnya Allah tentang hidupnya dia di dunia. Ada 3. Pertamanya yaitu orang yang tukang baca Quran. Kalau orang biasa baca Quran, lolos, ya udah ente mau masuk aja, begitu. Sebab sudah ada kartu anggotanya. Kalau udah ada kartu anggota pengenal kan tinggal masuk aja, nggak perlu pakai diperiksa lama-lama. Itu kalau orang yang tukang baca Quran. Tar muncul ada kartu anggotanya tuh, dia bareng sama para nabi, para rasul duluan. Orang yang tukang baca Quran. Keduanya itu orang yang tukang azan, 7 tahun aja azan, 5 waktu tuh, surganya duluan. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh, azan ndak pernah tinggal tuh 7 tahun tuh. Ndak paket bayar juga azan juga dah. Begitu, yang kayak begitu masuk surganya duluan. Ketiganya adalah karyawan yang benar kepada bos, benar kepada big boss, benar kepada majikan, benar kepada yang nyiptain majikan. Dia patuh, sholat tidak tinggal walaupun dia jadi karyawan, dan juga sama pimpinan tidak curang. Itu masuk surganya karyawan yang kayak begitu duluan, sebab menunaikan hak tuannya, hak majikannya, dan menunaikan hak Allah. Itu yang kayak begitu. Lagi pula kata Imam Ibnu Abbas, siapa orang yang membaca Al-Quran nanti tidak akan pikun tuannya. Kalau orang tukang baca Quran tuannya nggak pikun. Pikun itu apa ya? Nggak inget tuh. Begitu. Iya begitu. Dia tuannya tuh. Dan juga nggak akan ada sakit tulang. Nggak akan kena sakit tulang tuannya. Ndak bungkuk. Yang bungkuk tuh karena kurang baca Quran.
tulangnya akan lurus, walaupun tua dia enggak akan kayak dia punya badan. Begitu. Kenapa? Sering-sering baca Al-Quran. Enggak ngalamin mohon maaf di tempat tidur, enggak ngalamin buang air di tempat tidur, itu namanya ardhalil umur. Apa ardhalil umur? Umur yang paling hina. Umur yang paling hina tuh nyusahin kalau udah di tempat tidur. Anak aja jadi durhaka, enggak mau ngurusin orang tua begitu, nyusahin di tempat tidur. Ini tempat tidur, penyebabnya apa? Dia kurang baca Quran. Kalau orang sering baca Quran enggak nyusahin meninggal, lagi sholat dia meninggal, enggak pakai sakit meninggal. Itu begitu karena sering-sering baca Al-Quran. Lagi pula dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, kelak di akhirat Quran itu menjadi pembela. Lah kalau kita dikubur nanti akan ditanya oleh malaikat. Orang kalau udah masuk kubur ditinggal sama keluarganya, sama anaknya, malaikat datang yang disebut malaikat mungkar nakir, ditanya tuh siapa Tuhanmu, siapa nabimu, sampai ditanya ma imamuka, apa imammu, dijawab sama dia Al-Qur'anu imami, imamku Quran, panutanku Quran. Quran bakal datang di kubur tuh, Quran tuh datang di kubur dan bisa ngomong. Quran bilang kagak, dia nggak pernah baca Quran, yang baca Quran HP-nya, begitu, ke HP-nya doang, HP-nya iya, dianya kagak pernah baca, begitu tuh, nggak baca Quran. Anda terima Quran dibilang panutannya wong kagak pernah baca Quran. Karena itu Quran itu harus dibaca-baca. Sayang sekali kalau orang tidak mau baca Quran. Kata orang dulu, Quran itu akur sama pikiran. Kalau koran bikin tekor pikiran. Begitu kalau orang lagi banyak baca koran, lagi banyak pikiran dia. Kalau orang kalau pengen terang hatinya, sering-sering dia harus banyak-banyak baca Al-Quran. Minimal sehari. Kalau orang dulu standarnya 1 juz, sebentar sebetulnya. Kalau enggak kuat 1 juz, setengah juz dah. Kalau enggak kuat setengah juz, 1 hari 1 ain. Enggak kuat 1 ain, ya 1 ayat dah. Enggak kuat seain 1 ayat, ya udah hari ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Enggak apa-apa. Besok a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin, sadaqallahul azim. Enggak apa-apa. Jangan kayak orang kampung suratnya pilihan, Yasin lagi. Quran itu dari awal sampai akhir kalam Allah. Kalau kita disurati oleh pacar kita, jangan sampai yang kita baca tanda tangannya doang. Tanda tangan, jangan, kebalik. Dari awal sampai akhir itu mengandung makna dari pacar kita. Apalagi kalau itu adalah dari Allah, kalam Allah. Dari awal Fatihah sampai akhir An-Nas itu semuanya mengandung hikmah. Nggak usah pakai surat pilihan, karena Al-Quran seluruhnya adalah pilihan. Bolak-balik lagi di situ, balik lagi di situ. Kita baca biar seayat-seayat sehingga akhirnya sampai tamat. Kalau orang pengen cakap-cakap dengan Allah, maka caranya enggak ada lagi harus baca Al-Quran. Ya mari Quran kita baca. Siapa yang mau baca Al-Quran? Orang Kristen tidak mungkin. Siapa yang mau baca? Anak kita pengen baca Quran, mana mungkin kalau enggak dicontohin oleh bapaknya, oleh kakeknya. Susah, karena panutannya orang tuanya. Kalau orang tuanya enggak baca, ya tetap saja orang tua yang ngaji. Bapaknya nonton televisi, wis pasti anaknya akan ngomong di hatinya, tar kalau gua udah tua kayak bapak, berarti bisanya nyuruh doang, suruh baca Quran sama anak
kakinya di atas meja, tangannya pegang jisokam, nonton televisi. Oh, berarti kalau jadi bapak tuh begitu ya, nyuruh doang. Nantinya anaknya begitu. Karena itu kita harus baca Al-Quran walaupun satu ayat. Ya, satu ayat mau dikit banget, satu ayat dah. Begitu tuh Quran ini. Syukur-syukur kata Al-Haddad, orang dulu ndak ada yang kurang dalam satu hari satu juz. Orang dulu itu pun merasa ama surga jauh banget. Kalau kita membaca Quran kagak, perasaan udah surga banget. Ama orang pengennya muntun aja, muntun nyelak mulu. Belum bener loh. Padahal kita kagak pernah baca Quran. Itulah kurang ajarnya kita. Padahal Quran ini kata Al-Habib Al-Haddad memiliki pengaruh yang besar dalam menghilangkan noktah-noktah hitam di hati yang kita kurang mau lidahnya. Bila orang tidak diundang oleh istana untuk nyanyi, berarti tidak masuk dalam nilainya, nilai istana. Bila kalau Sundari Sukoco disuruh zaman Pak Harto untuk nyanyi, berarti dianggap bagus itu oleh sang presiden. Maknanya kalau mulut kita itu mudah untuk baca Quran, maknanya kita didemenin oleh Allah. Kalau kemudian mulut kita kurang mau baca Al-Quran, wajar, berarti kita tidak didemenin sama Tuhan. Kalau demenin pasti disuruh, diundang untuk nyanyi-nyanyi, untuk baca-baca ayat-ayat sucinya. Karena itu kita harus curiga, ada apa dengan kita sampai kita kurang mau baca Al-Quran. Mumpung kita di bulan Rajab, banyak-banyak baca istighfar. Paling tidak habis maghrib sama habis subuh baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Sebelum wiridan ape-ape, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sabya dia itu baca dah Rabbighfirli warhamni watub alayya sampai 70 kali. Udah 70 ditutup, innaka antat tawabur. Nah baru Allahumma antasal, jangan Allahumma lantas jalan, Allahumma tasalam mamika salam. Itu begitu. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Sayyidina Ali riwayatkan hadis, kalau orang baca Quran itu ada 4 model, kata Sayyidina Ali. Pertama ada yang dalam solat, kedua ada di luar solat. Yang dalam solat ini ada 2 model, ada sambil diri, ada sambil duduk. Yang di luar solat ada yang punya wudu, ada yang kagak. Kalau kita baca Quran dalam solat, apa tahajud begitu, kita baca deh sambil lihat tuh Quran begitu tuh, lagi diri solat sunat, kita baca Qul mamanya apa, baca alif lam mim dah, lagi diri bismillahirrahmanirrahim alif lam mim shadaqallahu atau alif lam mim Allahu akbar, ruku, lagi diri, maka per huruf ganjarannya itu 100. Kalau sholat sunat sambil diri baca Quran tuh, apalagi kalau banyak mah alif lam mim aja udah 300. Kalau sambil diri sholat sunatnya. Kalau sambil duduk kan boleh sholat sunat sambil duduk, boleh nggak? Boleh. Masih kuat kakinya, boleh nggak? Boleh. Begitu tuh sholat sunat tahajud sambil duduk. Maka kalau sambil duduk habis baca Fatihah, baca suratnya tuh, maka per hurufnya dikurangin 50%, jadinya 50 ganjarannya, per huruf 50. Kalau di luar sholat kayak kita punya wudhu, baca Quran, ngaji aja dia baca Quran, per huruf 25. Kita biasa tuh 25 per hurufnya. Kalau enggak punya wudhu, boleh enggak baca Quran enggak punya wudhu? Boleh enggak? Boleh aja. Yang enggak boleh tuh pegang Quran enggak punya wudhu. Baca itu belum tentu kayak kita mau tidur baca dulu kulhu 3 kali. Kan Quran tuh, kulhu itu Quran bukan? Baca Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tuh enggak punya wudhu. Umpamanya bacanya sambil tiduran atau sambil masak, goreng nasi pagi-pagi begitu, baca Yasin, kan boleh karena dia baca
itu enggak mengapa yang kayak begitu tuh. Itu kalau enggak punya wudu, maka per hurufnya dikasih ganjaran 10. Kalau enggak punya wudu. Jadi kalau punya wudu per hurufnya 25. Kalau dalam sholat sambil duduk 50. Kalau dalam sholat sambil diri sholatnya, ya tentu kalau sholat udah pasti punya wudu, itu 100. Ini fadilah baca Quran. Ini kita harus upayakan diri kita, harus bertanya, kenapa mulut kita kurang mau baca Al-Quran? Kenapa kita kurang diundang oleh Tuhan untuk baca Al-Quran tiap hari? Ada apa dengan diri kita sampai nggak dapat undangan? Tentu yang diundang untuk baca Quran adalah orang-orang mulia. Padahal Quran itu mau paham mau kagak ganjarannya tinggi. Biar nggak ngerti artinya, Quran mau ganjarannya tinggi. Imam Ahmad bin Hambal pernah mimpi jumpa dengan Allah 100 kali. Yang ke-100 bertanya sama Allah, ya Allah, ibadah yang paling tinggi apa? Kata Imam Ahmad nanya sama Allah, Allah jawab, baca Quran paling tingginya. Ngerti artinya atau tidak? Mau ngerti mau tidak, kalau Quran mau bacanya aja sudah mendapatkan pahala, lain dengan wiridan-wiridan yang lain. Kalau nggak tahu artinya nggak dapat pahala zikir mah. Kalau Quran mah sudah pasti mendapatkan fadilah yang banyak kalau kemudian dia baca. Karena itu mumpung di bulan Rajab awal-awal, mari kita benahi batin kita. Kita harus banyak beristighfar. Jangan-jangan kita jauh dari Allah, karena itu kita kurang diundang mulut kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mesti kita curiga, apakah karena sering kita makan yang haram sehingga mulut kita berat, ataukah kita sering melakukan dosa yang membuat lidah kita berat untuk baca Al-Quran? Yang tahu adalah diri kita bersama. Yakin kalau orang sering baca Al-Quran tanpa berdoa, Allah kasih. Apalagi kita punya anak kecil, baca Al-Quran banyak fadilahnya. Ada satu riwayat yang bagus, cerita yang menarik. Ada orang kerjaannya pengacara. Akhirnya pada waktu dia meninggal, anaknya masih kecil. Dia bilang sama istrinya, nih anak nih nanti masukin di TPA, ajarin Quran dia. Karena orang tuanya banyak amal jahatnya, membelanya banyaknya membela yang bayar, akhirnya dikubur, digebukin malaikat mungkar nakir karena banyak kesalahan. Tiba-tiba satu hari malaikat Jibril datang, nyamperin malaikat mungkar nakir, bilang, hai mungkar nakir, stop, jangan disiksa nih orang. Kata malaikat mungkar nakir bilang, lah kenapa, ini kan dosanya masih banyak nih orang, kenapa enggak boleh disiksa? Aku diutus oleh Allah untuk nemuin kamu, sebab Allah bilang Allah tidak redho orang tuanya yang dikubur disiksa sementara anaknya lagi baca ayat-ayatku. Kata Allah, anaknya lagi ngaji baru bismillahirrahmanirrahim, langsung orang tua yang dikubur yang banyak dosa itu stop, jangan disiksa. Itu manfaat baca Quran, itu baru anak yang baca. Bagaimana kalau kita diri langsung yang sering-sering membaca, fa insyaallah Allah selamatkan daripada azab kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk kemudian kita membaca Al-Qur'an. Tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Allah lindungi kita bersama daripada azab kubur dan azab akhirat, sehingga lidah kita senantiasa mau untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari materi kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi Quran atau di luarnya sebelum doa? Silakan, segitu aja. Jazakumullah khair jaza. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ingin bertanya masalah agama, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mau tanya lagi Ustaz. Gini, tadi Ustaz bilang yang membaca Quran waktu sholat, artinya ada sholat duduk ini. Bukan saya cari-cari kapan waktunya kalau kita diri, apa yang baca Quran, baca doa itu kan bukan ini Quran. Jadi saya merasa kok kalau kita masih sanggup berdiri kok berlebihan gitu sholat sambil duduk. Sebab Nabi sendiri sampai kakinya bengkak berdiri sholat, dan memang dianjurkan untuk berdiri sholat. Kenapa kalau masih sanggup berdiri kok boleh gitu? Ini saya kepengen ada ini. Lalu yang kedua, ada doa-doa yang berasal dari Al-Quran, itu banyak kan ya. Lalu kalau kita baca doa itu terus, itu masuk baca Quran atau baca doa itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kapan kita baca Qur'annya? Kan habis baca Fatihah itu baca surat. Baca Fatihah itu kemudian kita disuruh dalam sholat itu baca surat. Maka baca surat itu namanya baca Al-Quran. Bisa sambil diri, bisa sambil duduk. Kenapa sholat itu sambil duduk? Justru Islam itu agama yang sangat bagus, agama yang sangat mengerti tentang kebutuhan daripada umat-umatnya. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak buat Islam itu sebagai agama yang menyulitkan umatnya, sehingga yang namanya berdiri itu cuman adanya pada sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini wajib diri kalau bisa, kalau mampu. Kalau mampu diri, kalau enggak mampu duduk, kalau enggak mampu lagi baring, begitu seterusnya. Tapi kalau sholat sunat tidak diwajibkan berdiri. Boleh kita sholat qobliyah sambil duduk biar kita seger, kita kuat untuk diri. Boleh kita taraweh sambil duduk biar kita kakinya masih kuat. Boleh sambil duduk. Boleh sholat duha sambil duduk biar kita masih kuat. Boleh. Siapa yang membolehkan itu? Ya agama. Kalau agama sudah berikan kemurahan, jangan kemudian kita menjadi persempit. Biarkan saja itu kemurahan agama yang memberikan kelonggaran buat kita. Sebab jamaah sekalian, kalau mau difahami, sholat sunat yang sudah-sudah tuh ada yang 1000 rakaat. Itu kalau diri terus capek Pak. Orang-orang dulu ada yang 1000 setiap hari, ada yang 2000, ada yang 3000 setiap hari. Kalau diri mulu capek. Karena itu Islam, karena sholat ini sholat sunat, boleh diajarkan sambil duduk, silahkan. Cuman kalau dia kuat diri sambil duduk, ganjarannya dipotong 50% karena malesnya. Begitu tuh. Itu aja. Artinya di mana-mana resiko itu ada, konsekuensi dari kemalasan itu. Sambil baring boleh, begitu tuh. Sholat sunat seger sambil baring nggak apa-apa, tapi walaupun sambil duduk bukan asal duduk, nanti ruku sujudnya harus mengikuti aturan, kurang lebih ke sana. Jadi nggak mengapa sambil duduk, wong Nabi yang mengizinkan. Kalau sholat sunat saking banyaknya, maka begitu banyak toleran agama yang diberikan oleh agama, sehingga sambil duduk tidak mengapa. Kalau sholat sunat, biar kakinya kuat, ya cuman kalau kakinya kuat ganjarannya dipotong 50%. Begitu, gitu aja. Tapi kalau dia enggak kuat, seperti kakinya bengkak segala macam sambil duduk, itu begitu. Karena itu kalau mau difahami, banyak sahabat-sahabat Nabi sholat sunat dikirain diri. Kalau kita baca, banyak sahabat-sahabat Nabi yang sholat sunatnya pakai tambang. Kalau kita sih belum pernah ngalamin. Pakai tambang tuh begini tuh, kayak tambang begitu, tali. Saking udah capek sekali, diri nggak kuat, jadi sholatnya sambil pegangan tambang. Kelihatan oleh Nabi. Ada salah satu istri Nabi begitu. Kata Nabi, enggak begitu, kalau udah nggak kuat duduk. Sholat sunat boleh duduk, seger aja boleh.
Jadi artinya itu kelonggaran, dispensasi, keringanan dari agama. Jangan kemudian kita minta biar diri aja, kan berat juga. Jadi biarkan saja kelonggaran yang dari agama, kita terima saja. Ya cuman kalau kita seger ya tadi konsekuensinya dipotong 50% pahalanya. Kalau kita udah nggak kuat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi biarkan saja keringanan dalam agama. Jangan kemudian kita larang seperti jamak qashar ketika 90 km. Itu kan keringanan dalam agama. Orang bepergian jauh, kemudian Ramadan boleh tidak puasa, itu namanya keringanan. Biarkan saja, jangan dilarang-larang keringanan, karena ada kalanya suatu saat kita ngalamin begitu, nanti kalau kita minta paten berat buat kita. Jadi yang sudah dikasih mudah sama agama, terima saja, dan itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu shadaqatah, maka kita terima saja hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu? Yang keduanya? Oh iya. Bagaimana doa-doa dalam Al-Quran? Apakah termasuk baca Al-Quran? Itu tidak, tergantung daripada kita punya niat. Kesimpulannya, kalau kita niatnya baca doa, maka bukan baca Quran. Kalau niatnya baca Quran, ya tentu bukan doa. Bagaimana? Karena ini untuk membedakan orang yang lagi haid atau habis junub, begitu tuh habis bersetubuh, dia tidak boleh tuh perempuan lagi haid baca Quran, haram hukumnya lagi haid baca Quran. Tapi kalau baca doa-doa Quran mah nggak apa-apa. Semodel mana contohnya? Seperti ada orang meninggal, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi, Quran bukan? Quran, tapi niatnya doa orang enggak apa-apa biar dia haid. Sebab innamal a'malu bin niatnya bukan baca Quran, baca doa. Atau kita mau bepergian jauh, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur, atau subhanalladzi sakharna hadza, namanya Quran, tapi niatnya doa bepergian. Karena itu kalau kita baca itu tidak kemudian apakah otomatis baca Quran dengan baca doa-doa Quran? Itu tergantung niat. Kalau niatnya baca doa, tidak dikata baca Quran, sehingga orang haid boleh baca doa-doa itu. Kalau kita habis makan baca alhamdulillahirabbil alamin, mau makan baca bismillah, biar haid gak apa-apa, wong niatnya kagak baca Quran. Tapi kalau niatnya baca Quran biar dia doa Al-Quran, gak apa-apa, dapat juga baca Quran. Kurang lebih seperti demikian, tergantung niat. Innamal a'mal binniyat, tergantung. Kalau niatnya baca Quran, maka doa itu otomatis ya jadi juga. Kalau niatnya baca doa, tidak masuk baca Quran. Tapi dua-duanya tentu bagus, bukan enggak bagus, tapi masih bagus. Kurang lebih begitu, Pak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai baca Al-Quran, Ustaz, saya punya teman baca Qurannya rajin, tapi kalau menyebut huruf itu kurang pas gitu. Apa itu mengulangi pahala atau tidak? Seperti dia mengucapkan ain, kenanya hamzah. Iya, memang sebetulnya yang paling pokok dalam baca Al-Quran adalah suratul Fatihah. Ini pokok nih. Karena itu kami menyarankan agar supaya Quran ini dibaca sesuai dengan hakut tilawah, hak bacaan, tentu baca Quran ini dengan tajwid, mengikuti aturan-aturan baca Al-Quran. Sehingga saran kami, kita harus banyak baca Al-Quran. Kalau kita malu ngaji sama anak kita, yang enak sih ngaji biar kita enak, salah-salah dikit juga sama bini dah. Kalau ibarat lakinya kurang bisa, bininya pinter baca Quran, ngaji sama istri, begitu istri ngaji sama suami, jadikan enggak melebar. Kalau kita malu ya sama anak kita, anak malu ya jauh kemana kela belajar, ngumpet-ngumpet, mau udah tua belajar kasarnya kayak apa. Ada juga tuh orang yang kayak begitu. Sehingga
Kalau Quran ini kita baca tapi sudah tidak ngaji Quran lagi, salahnya ini tidak dimaafkan. Salahnya ini jadi dosa. Kalau kemudian Quran ini tidak ngaji lagi, bahkan ada kalanya menyebabkan bisa kufur tanpa dia sadari. Semodel mana? Semodel Fatihah iyyaka na'budu tasdidnya hilang. Gitu. Kan Fatihah itu mesti ada tasdidnya, harus dibaca, penekanan huruf tasdid itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iyyaka kalau tasdidnya hilang maka dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahasa Arab ini rada repot, beda dikit, beda arti. Kalau iyyaka na'budu pakai ditekan, iyanya double. Maknanya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kalau tasdidnya hilang, iyyaka kepada matahari kami menyembah. Tuh, artinya repot. Karena itu mau tidak mau harus belajar Al-Qur'an yang benar. Jangan malu. Minta aja sama pengurus masjid untuk diajari Al-Quran, wabil khusus suratul Fatihah sebagai rukun solat. Solat tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Maknanya baca Fatihahnya harus benar. Ha jadi kaf, repot. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena orang Indonesia itu enggak bisa hak tuh jadinya ka. Semodel mana? Garis katulistiwa. Itu bahasa Arab tuh. Resminya khotul istiwa. Khot itu artinya garis, istiwa tuh lurus. Istiwa tuh khot itu garis, pakai kho gitu. Enggak bisa kita kho tuh, makanya katul, khotul sebetulnya. Ya maklum lah, karena udah menjadi bahasa begitu ya udahlah, mau bagaimana? Begitu. Katulis istiwa, padahal yang benar khotul istiwa, garis lurus. Tuh maknanya begitu. Nikmat enggak bisa nikmat. Nikmat sekali nih. Padahal nikmat itu artinya bencana. Kalau pakai qaf, kalau pakai ain nikmat artinya anugerah. Ya namanya bahasa. Karena itu kalau kita baca alhamdu, haknya itu diganti kaf. Alhamdu. Kalau alhamdu artinya pujian itu hanya milik Tuhan, milik Allah. Kalau alhamdu belek itu punya Allah. Kotoran mata tuh. Rusak Quran kalau dia salah baca. Karena itu harus betul-betul wabil khusus suratul Fatihah harus ngaji. Sebab kalau orang itu rajulun yadri annahu la yadri wa huwa yadri annahu la yadri, kata ulama fastarshiduhu. Ada orang tahu, sadar bahwa dirinya tidak tahu. Yang kayak begini nih harus kita ajarin. Tapi ada orang yang paling parah, rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri farfuduhu, kata ulama. Ada orang kagak tahu, kagak sadar bahwa dirinya kagak tahu juga kalau dirinya kagak tahu. Udah baca Quran salah kagak tahu, udah tahu kagak bisa baca Quran, kagak ngaji. Kan kalau dia tahu mah, kalau dia salah yang ngaji. Kalau kita masih ngaji Quran kayak anak kita belajar sepeda, masih jatuh-jatuh, masih dimaafin, maklumlah, masih belajar. Tapi kalau orang udah nggak belajar, jatuh, ketawain. Jadi kalau orang baca Quran salah, sudah tidak ngaji lagi, maka bukan dapat pala, tapi dapatnya palu. Dapatnya bukan dapat ganjaran, malah dapat azab kalau kemudian baca Quran salah. Karena itu harus kita sambil belajar sama siapa aja, kemana aja.
kita belajar, wabil khusus suratul Fatihah. Apalagi kayak orang tahlil karena nggak belajar, maka qul a'udzu binnas panjang, qul a'udzu, begitu kata orang-orang, birabbin nas, malikin nas. Dosa nambahin Quran, menganggap Tuhan kurang sempurna padahal pendek. Malikin nas itu mau ditambahin malikin nas, nambahin huruf dalam Al-Quran, dosa besar. Penyebabnya enggak ngaji. Karena itu saran kami sambil belajar saja, sambil belajar pelan-pelan biar nanti dilurusin ya baca Qurannya. Saya kira seperti demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Menyambung itu tadi. Iya. Begini, tadi Ustaz sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kayak mengabdi kepada Engkau dan meminta. Nah, di sini dalam sholat apakah boleh dalam diam habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in meminta sesuatu yang berhubungan dengan dunia? Ini dalam sholat ini. Itu katanya doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita boleh enggak di situ meminta sesuatu ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti itu bentar meminta sesuatu yang. Terima kasih. Baik, kalau dalam sholat nanti di dalam kajian fikih yang sudah kelewat materi sebelum kitab kita ini, maka di antara rukun sholat membaca Fatihah. Fatihah ini kata Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak bakalan sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Artinya baca Fatihah tentu dengan syarat-syaratnya. Di antara syarat Fatihah di dalam sholat mesti mualat. Mualat itu habis ayat itu, ayat selanjutnya enggak boleh pakai diem lama-lama. Kalau pakai diem lama-lama maka batal sholatnya otomatis. Jadi minta apa? Sudah diajarin nama Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami meminta. Allah udah jawab, minta apa ente? Itu ayatnya dikasih cara mintanya. Ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah. Justru itu yang paling bagus. Mintanya biar lurus, udah diajarin sama Al-Quran cara mintanya. Beda dengan orang Kristen, boleh buka dan boleh tanya sama saudara kita. Orang Kristen kalau sholat mintanya apa? Tuhan, beri kami makanan hari ini secukupnya. Itu begitu, boleh tanya sama kawan-kawan kita yang Nasrani. Mintanya begitu, perut mulu yang dipikirin. Maka wajar orang barat kapitalis karena pikirannya duit mulu. Itu mintanya begitu, beri kami makanan hari ini secukupnya. Yang itu pun sebetulnya gaya kristenisasi Indonesia. Wong resminya kalau kita baca Injil Latin, tulisannya beri kami roti secukupnya hari ini. Resmi Injilnya dari barat begitu. Sebelum Belanda bawa Spanyol ke Indonesia, itu tulisannya beri kami roti secukupnya. Roti nggak akan dapat orang Kristen di Indonesia kalau redaksinya begitu. Sebab apalagi semodel orang Betawi, makan lontong 3 mangkok pak, belum makan nasi, belum nendang tuh perut. Begitu. Biar mie 4 mangkok kalau belum makan nasi. Maka roti ini nggak akan hasil, diganti sama Dewan Gereja makanan. Beri kami makanan hari ini biar masuk orang Indonesia masuk Kristen. Itu begitu, ngerobak-robak isi Injilnya. Kurang lebih begitu. Jadi nggak boleh dengan doa di sela-sela itu. Ntar doanya diajarin sama agama. Sebelum salam tuh doa aja apa aja. Kan itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari. Banyak kesempatannya. Jangan dikarang-karang di tengah-tengah itu. Kalau dalam sholat punya aturan tersendiri. Jadi